Halo, nama saya Jason dari jurusan Sistem Informasi 2019. Bersama teman saya Vincent dan Albert Stevenley, kami akan mempresentasikan proyek sistem basis data kami yang berjudul College Life. Nah, setelah memasuki menu utama, user akan dihadirkan oleh 3 pilihan user. Ada scholar, lecturer, dan admin. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya Albert Stevenley. Oke, sekarang kita berada di menu admin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada username, password, major, dan lainnya. Nah, di sini kita yang pertama harus memasukkan dulu username kita, password, dan menulis major. Kemudian kita bisa lihat di coding sini, itu ada string, ID jurusan, username, password, dan jurusan. Itu gunanya untuk satu Java file. Kemudian setelah kita menulis username kita, password, kemudian kita lanjut ke menulis major. Di sini kami menyediakan sistem informasi dan teknik informatika. Kemudian kita pilih antara scholar atau lecture. Kemudian setelah itu kita add. Nah, sekarang kita ada di menu user di mana kita akan memasukkan username dan password kita. Setelah dari tadi kita di menu admin memasukkan username, password, major, dan lain-lainnya, kita akan memasukkan username dan password yang tadi kita masukkan. Setelah kita memasukkan username dan password, kita akan ditampilkan ke menu utama. Tetapi sebelum itu, di coding yang bisa kita lihat, dia ada codingan yaitu select, di mana kita harus select di mana itu untuk mengecek apakah username dan password ada di database kita. Ini adalah menu utama kami. Yang pertama ada attendance, yaitu seperti absensi. Yang kedua adalah check-in. Ketiga itu tweet. Keempat ada to do. Kelima reservasi ruangan. Dan yang terakhir logout. Nah, ini adalah halaman profile. Di situ terdapat username kita dan major kita. Di menu profile ini kita bisa edit profile kita. Kita bisa lihat codingan di sampingnya itu, bahwa kalau misalnya dia JText field 1 itu empty, yaitu username, maka dia akan keluarin JOption pane. Kalau misalnya yang username udah keisi, akan lanjut ke yang dia cek dulu. Kalau misalnya enter old password, enter new password, sama re-enter passwordnya udah keisi atau belum. Lalu dia akan mengecek old password kita apakah sama yang password dulu kita. Lalu kalau misalnya sama, dia akan update yang old password ke new password. Lalu dia akan diselect kembali untuk mengambil ID user, username, jenis user, ID jurusan, dan password yang sudah keganti. Sebenarnya yang keganti cuman username sama password. Habis itu kita lanjut ke menu tweet. Nah, di menu tweet ini ada button clear sama add. Clear itu sebenarnya cuman gunanya untuk menghilangkan tulisan yang di kolom right here ini. Nah, bisa dilihat yang pojok kiri itu adalah codingan di public tweet, yaitu gframe form kita. Dia itu akan menampilkan semua isi dari tabel tweet. Terus yang kanan itu jika kita menekan button add, teks yang ada di right here akan diinput dengan codingan insert ke dalam tabel tweet. Lalu akan dibaca kembali oleh codingan yang while. Lalu kita lanjut ke menu to do. Nah, di menu to do ini ada 3 button. Ada add, clear, sama done. Nah, gunanya add itu untuk menambahkan apa yang mau kita lakukan di to do list ini. Lalu button clear itu untuk menghilangkan semua to do list kita.
Sedangkan button done untuk menghilangkan inputan paling pertama dari to-do list kita. Misalnya kita akan menginput makan malam dan kerjain tugas SPD. Jika kita menekan done, maka yang to-do list makan malam akan terhapus. Lalu dilihat dari codingan yang di public, yaitu men-select dan membaca isi dari tabel to do, lalu ditampilkan di JText areanya. Lalu yang di kanan itu adalah codingan yang di button add. Jadi jika dia pencet button add, maka tulisan yang di add here ini akan terinput masuk dengan codingan insert ke dalam tabel to do. Lalu yang select itu kita men-select seperti yang di public-nya. Nah, ini tuh codingan yang di button done. Di button done ini kita akan mendelete urutan paling pertama dari isi tabel kita. Lalu ditampilkan kembali seperti yang itu. Terus kalau yang clear, kita akan mendelete semuanya dari isi tabel to do sendiri. Selanjutnya ada menu check-in, di mana menu check-in ini fungsinya untuk menandakan di mana kita berada. Di sini yang pertama ada J-combo box yang di mana untuk menunjukkan lokasi apa aja yang tersedia. Dan juga ada tombol cek untuk melakukan check-in. Nah, di sini ketika pertama kali kita masuk menu check-in, akan langsung masuk ke dalam codingan main ini. Jadi, di codingan ini, kita men-select semua data yang ada dalam tabel lokasi yang ada di SQL. Dengan itu, dia memasukkan semua datanya ke dalam combo box. Kemudian, di bawahnya, dia juga men-select semua data yang ada dalam check-in untuk jenis user mahasiswa, karena di sini dia login sebagai mahasiswa. Yang di order by ascending, berarti dari yang paling pertama ke paling akhir. Kemudian ditulis satu-satu dan ini formatnya seperti ini. Lalu setelah user itu memasukkan location-nya, user akan memencet tombol check itu untuk melakukan check-in. Jadi di sini dia akan mengecek dulu apakah J-combo box-nya itu bukan merupakan yang select location itu. Setelah itu dia akan melakukan insert data ke dalam tabel check-in, di mana isinya sesuai dengan yang ada di tabel SQL. Itu ada username, ID user, username, lokasi, tanggal check-in, dan jam check-in. Di mana ID user itu dan username itu diambil dari static yang diambil setelah melakukan login. Kemudian location-nya sesuai dengan J-combo box yang diselect, dan local date-nya yang sekarang, dan time yang sekarang. Kemudian setelah melakukan check-in, dia akan men-select lagi semuanya agar semua datanya terbaca. Kemudian ada menu attendance. Di sini menu attendance gunanya untuk melakukan seperti kehadiran. Jadi pas pertama kali kita masuk ke dalam menu ini, kita akan ditampilkan oleh data-data yang sebelumnya pernah kita input. Jadi di sini kami menggunakan select all absent dari tabel absen, di mana user ID-nya itu adalah user ID yang sedang login. Kemudian ditampilkan semua data yang pernah ada di dalam tabel tersebut. Nah, jika user melakukan check-in lagi, maka data akan diinsert pada tabel absen dengan isi ID user, username, tanggal, dan jam. Kemudian akan dibaca ulang agar semuanya terupdate. Nah, untuk di sini ada juga tampilan dari dosennya. Kalau di sini perbedaannya, dosen hanya dapat melihat kehadiran mahasiswa sesuai dengan jurusannya. Misalkan di sini Jason adalah user yang berjurusan teknik informatika, maka dosen akan melihat anak-anak informatika saja yang ada di dalam attendance-nya. Kemudian di sini ada reservasi. Menu reservasi. Jadi pas pertama kali kita masuk ke menu reservasi, sama seperti sebelumnya,
kita membaca semua data dari reservasi. Kemudian, user akan memilih ruangan, waktu, dan tanggal yang akan digunakan untuk reservasinya. Nah, di sini kami menggunakan Jcombo Box, ada 2 yaitu room dan time. Jadi, di sini kami menampilkan dari database. Kemudian setelah dibaca semuanya, akan dimasukkan ke dalam combo box. Setelah user memilih tombol reserve, combo box yang telah dipilih akan diambil, kemudian akan dicocokkan terlebih dahulu apakah data tersebut pernah ada. Jadi di sini ada ID ruangan, tanggal reservasi, dan jam reservasi. Kalau misalkan ruangan atau tanggal reservasi atau jam pernah diinput itu sebelumnya sudah pernah ada, maka user tidak bisa melakukan reservasi lagi karena waktu dan tanggal tersebut dan ruangan tersebut juga telah direservasi oleh orang lain. Nah, kemudian di sini jika yang dipilih oleh user itu sudah sesuai, tidak ada yang sama dengan yang lama, maka data akan diinsert ke dalam tabel reservasi lagi. Nah, dengan itu tabelnya akan diupdate lagi juga. Kemudian kita akan masuk ke dalam demo aplikasinya. Oke. Nah, ini merupakan halaman pertama dari project kita. Kita harus mengklik yang ada di ujung ini untuk bisa ke selanjutnya. Nah, selanjutnya ini tiga pilihan user yang ditampilkan. Misalnya kita pilih sekolah. Nah, kita menginput username dan password kita. Nah, akan ke menu utama. Selanjutnya, kita ke menu attendance. Jadi di sini menu attendance sesuai yang tadi sudah dijelaskan. Jadi di attendance ini akan menampilkan semua data-data yang sudah pernah dilakukan oleh username Jason. Jadi jika saya memencet tombol cek lagi, maka di sini akan keluar attendance yang baru. Jadi tabelnya juga terupdate setelah button cek itu dipencet. Kemudian berikutnya ada check-in. Jadi check-in ini seperti yang tadi dijelasin juga, di sini kan Jcombo Box itu diambil dari database, dari tabel lokasi. Jadi di sini ada pilihan lokasinya. Nah, misalkan kita pilih gedung B. Lalu kita lakukan check-in. Maka di sini akan terupdate bahwa Jason is at gedung B pada pukul sekian. Selanjutnya silakan Steven. Selanjutnya ada tweet. Nah, di sini ketika kita pilih right here, kita ketik sesuatu. Nah, kemudian kita klik add. Nah, otomatis apa yang kita ketik tadi akan muncul di tweet yang bisa kita lihat di sebelah kiri ini. Selanjutnya ada to do. Nah, to do di sini seperti biasa, seperti list-list kita sih mau ngapain sih? Apakah habis ini, misalkan add here kita tulis mau makan. Nah, kemudian kita pencet add. Maka list yang kita tulis tadi akan keluar seperti tampilan ini. Kemudian jika user menekan tombol done, maka list yang paling pertama di sini adalah makan malam akan dihilangkan karena sudah selesai. Atau jika kita ingin menghapus semuanya dari list ini, kita tinggal memencet tombol clear.
maka semuanya akan terhapus. Kemudian ada reservasi. Jadi reservasi ini berisikan reservasi ruangan-ruangan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen. Jadi di sini pertama kita bisa lihat di sini ada data yang sudah pernah diinput, yaitu FK001 yang merupakan lab SBD pada tanggal 1 bulan 5 tahun 2020 jam 7 sampai jam 8.30. Kita coba input data yang sama. Di sini formatnya harus sesuai dengan yang ada di text field di sini. Maka kita akan tulis 2020 05 01. Karena datanya sama dengan yang sudah pernah ada, jika kita memencet reserve, di sini reservasinya tidak akan bisa dilanjutkan karena sudah pernah dilakukan oleh sebelumnya. Jadi kita harus memilih jam lain maupun tanggal lain. Di sini yang belum ada pukul 12.10 jam 1.40 pada tanggal tahun 2020 bulan 5 tanggal 1. Nah, di sini juga ada pernah diambil. Iya, ini sudah pernah diambil. Kita coba dengan ruangan lain, ruang SBD. Jadi di sini tersimpan reservasi untuk FK011 ruang SBD tanggal sekian dan jam sekian. Kemudian di sini juga ada profil dari kita, di mana di sini menunjukkan username kita yang sedang login dan major user tersebut. Silakan Jason. Nah, di sini tuh kita bisa edit profil kita. Kita bisa edit username kita, tapi kita mesti nulis old password kita juga. Nah, kalau misalnya kita nulis old password kita salah, akan ada tulisan wrong password enter. Nah, jika kita tulis yang re-enter password yang salah, maka passwordnya akan tidak sama yang di enter new password. Nah, jika sudah semua betul, maka kita bisa men-save change dan akan berhasil dan langsung bisa dipakai. Di sini bisa dites. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada menu admin, di mana di sini username-nya adalah admin dan password-nya adalah password. Setelah itu akan terbawa ke menu add user ini. Jadi di sini kita bisa menambahkan user baru. Misalkan di sini kita menambahkan username Albert dengan password 123. Dan majornya misalkan kita gunakan jurusan lain. Di sini akan terjadi error checking, di mana kita hanya menerima mahasiswa sistem informasi maupun teknik informatika. Jika kita ganti dengan teknik informatika, di sini harus di-jet ulang, maka inputnya akan berhasil. Bila kita tes, maka user akan berhasil login. Kita akan menguji untuk attendance yang sesuai dengan jurusannya. Di sini kita lakukan check-in. Kemudian kita login dengan lecturer. Di sini saya sudah menginput user dosen sebagai dosen teknik informatika, yaitu namanya Kalandra dengan password 321.
Setelah berhasil masuk, kita akan ke dalam tampilan menu dosen. Di sini kita bisa lihat mahasiswa yang jurusan teknik informatika. Hanya informatika saja. Kemudian di sini tweetnya kita bisa lihat dari semua orang, dari semua user. Kemudian jika check-in, hanya bisa lihat sesama dosen. Sekian dari demo kami tentang aplikasi kami. Oh ya, di sini kemudian ada database. Jadi di sini database-nya kita melakukan create table user. Di sini user kita menggunakan ID user, ID jurusan, jenis user, username dan password. Untuk ini kita melakukan insert kepada untuk user admin. Kemudian kita buat tabel fakultas. Fakultas, jurusan, tweet, reservasi, to do, ruangan, check-in, lokasi, absen, dan waktu. Di sini semuanya berhubungan dengan Java kita. Jadi kita gunakan semua data-data yang ada dalam SQL ini. Jika kita ingin lihat satu-satu, di sini absensi yang telah dilakukan. Kemudian berikutnya ada check-in. Lalu fakultas. Kemudian ada jurusan. Ada lokasi gedung-gedung. Kemudian ada reservasi. Ruangan-ruangan. To do. Tweet. Dan user. Ini contoh yang terakhir kita input. Kemudian selanjutnya ini ada susunan tabel TRD kita. Sudah sesuai dengan yang ada di SQL. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.